Shalom. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini dari Mazmur 46 ayat 1 sampai 12. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Kami ucap syukur, terima kasih Tuhan sudah menyertai kami dari malam sampai pagi. Bangunkan kami dengan tubuh nyaman kota yang baru. Berkati kami sepanjang hari ini, buat kami berhasil. Apa saja yang kami kerjakan bersama Tuhan, buat kami berhasil selalu. Kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Mazmur 46, Allah kota benteng kita. Tuhan berkati pembacaan firman Tuhan ini, urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus, agar kami semua membaca, mendengarnya, dan kami melakukan firman dalam hidup tiap-tiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan, Allah kota benteng kita, dari Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 12. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan dan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang dan geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya, bumi pun hancur. Tuhan semesta Allah menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Demikian jauhnya pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah kita yang membaca dan melakukan dalam hidup tiap-tiap hari. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Mazmur 46 ayat 1 sampai 12 dengan tema Allah kota benteng yang teguh di tengah guncangan. Pemazmur adalah Bani Korah. Menulis lagu pujian ini bukan dalam keadaan santai di taman yang indah, melainkan di tengah-tengah bayang-bayang ancaman alam dan peperangan bangsa-bangsa. Namun nada yang keluar bukanlah kepanikan, melainkan keyakinan yang kokoh. Ada 3 kebenaran utama dari pasal ini. Yang pertama, perlindungan yang sangat terbukti, ayat 2 dan ayatnya yang keempat. Allah itu bagi kita tempat perlindungan, kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Kata kunci di sini adalah sangat terbukti, atau dalam beberapa terjemahan lain disebut selalu didapati. Tuhan bukan sekedar konsep abstrak yang jauh di surga, Dia adalah penolong yang hadir saat ini juga. Pemazmur menggunakan metafora ekstrim, bumi berubah dan gunung-gunung goncang di dalam laut. Ini menggambarkan situasi terburuk yang bisa dibayangkan manusia. Hilangnya pijakan yang paling stabil, pesannya jelas. Bahkan jika hal yang paling Anda andalkan di dunia ini hancur, kita tidak akan takut karena keamanan kita bukan terletak pada situasi, melainkan pada pribadi Allah. Yang kedua, dari ayat 5 sampai 8, ketenangan di tengah kekacauan. Dunia di luar mungkin ribut, bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Tetapi ada kontras yang indah di ayat 5. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai.
Di Yerusalem tidak ada sungai besar seperti sungai Nil atau Efrat. Sungai di sini melambangkan kehadiran Allah yang lembut, menyegarkan, dan terus mengalir. Dunia menawarkan keributan, ketakutan. Hadirat Tuhan menawarkan ketenangan yang mengalir di dalam batin. Tuhan ada di dalam kota itu, maka kota itu tidak akan goncang. Ketenangan sejati tidak datang dari ketiadaan masalah di luar, melainkan dari kehadiran Tuhan di dalam hati kita. Yang ketiga, perintah untuk berhenti berjuang sendiri, ayat 9-12. Bagian akhir Mazmur ini berisi ajakan untuk melihat karya Tuhan yang dahsyat, yang mampu menghentikan peperangan. Lalu muncullah perintah yang sangat terkenal di ayat 11. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Kata diamlah bahasa Ibrani rapah, memiliki arti arafiah. Turunkan tanganmu atau lepaskanlah. Ini adalah gambaran seorang yang berhenti mengepal tinju untuk berkelahi atau berhenti memegang kendali dengan panik. Tuhan berkata, lepaslah, lepaskanlah, berhentilah mencoba menjadi Tuhan atas hidupmu sendiri. Biar aku yang menangani pertempuran ini bukan ajakan untuk pasif dan malas, melainkan ajakan aktif untuk mempercayakan kekhawatiran kita kepada Tuhan semesta alam. Tuhan yang memimpin pasukan malaikat. Refleksi pribadi hari ini, gunung apa yang sedang terguncang dalam hidup Anda? Masalah apa yang membuat air laut hati Anda berbuih dan gelisah? Mazmur 46 mengingatkan kita bahwa kita memiliki Tuhan semesta alam yang menyertai kita. Allah Yakub yang menjadi kota benteng kita. Dia lebih besar dari masalah Anda. Dia lebih dekat dari apa yang Anda kira. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menaruh seluruh harapan dan hidup kita percayakan kepada Allah, sumber kehidupan ini, Tuhan semesta alam yang menyertai kita, dan Allah Yakub yang menjadi kota benteng kita. Dia adalah Allah yang dahsyat dan luar biasa. Tidak ada sama seperti Dia. Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang luar biasa hebatnya. Ciptakan alam begitu indah. Dalam Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dunia yang hebat, dahsyat dan luar biasa. Terima kasih untuk pengorbanan atas kayu salib. Terima kasih Roh Kudus yang hebat, dahsyat, luar biasa, yang menyertai, mengajar, mengingatkan, menuntun kami dalam kehidupan tiap-tiap hari. Mari kita menghormati Tuhan, menghormati Bapa di surga, Tuhan Yesus Roh Kudus, dengan terus bersyukur. Apapun yang kita alami, mari kita serahkan kepadanya. Menyadari Tuhan saja datang pertolongan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau adalah tempat perlindungan dan kekuatan kami. Ampuni kami jika seringkali kami panik dan mencoba mengendalikan segalanya dengan kekuatan sendiri. Hari ini kami mohon, kami memilih untuk diam, melepaskan kekhawatiran kami dan percaya bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa atas badai hidup kami. Berikanlah kami ketenangan yang mengalir seperti sungai di tengah kesesakan kami. Berkati kami, buat kami terus sukses dan berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.